Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Fikna Radiata dengan NIM 068. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem informasi dari PT Gudang Garam Tbk. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau profil dari PT Gudang Garam. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka yang ada di Indonesia. Telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Pemiliknya bernama Suryawono Wijoyo. Sekitar tahun 1968, perusahaan perseorangan ini berubah menjadi firma, dan kemudian di tahun 1972 dengan fasilitas pemerintah, perusahaan-perusahaan ini berubah menjadi PT tertutup. Sahamnya hanya boleh dimiliki oleh keluarganya sendiri. Lalu di tahun 1990 PT Gudang Garam menjadi terbuka, yang mana sahamnya boleh dimiliki oleh orang luar. Hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dengan berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek lobot, sigaret kretek linting tangan, dan sigaret kretek linting mesin. Lalu untuk sistem informasi yang kita pilih yaitu ada EIS atau Executive Information System. Sebelum masuk ke sistem tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem itu. Sistem informasi merupakan sebuah susunan dari orang, aktivitas, data, jaringan, dan teknologi yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari seperti bisnis, juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem EIS. EIS atau Executive Information System adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk menyediakan informasi penting dan strategis kepada para eksekutif dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Di PT Gudang Garam Tbk sendiri, sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, penerapan EIS sangat penting untuk menjaga keunggulan kompetitif di tengah dinamika industri. Berikut adalah penjelasan rinci tentang sistem informasi EIS di PT Gudang Garam Tbk, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Yang pertama ada perencanaan atau planning stage, dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis kebutuhan eksekutif dan penentuan tujuan. Untuk analisis eksekutif ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu tim IT dan manajemen melakukan wawancara dan observasi terhadap kebutuhan informasi manajemen puncak, dan identifikasi indikator kinerja utama KPI seperti penjualan, distribusi, biaya produksi, margin keuntungan, pasar regional, dan tren industri. Selanjutnya ada penentuan tujuan sistem. Untuk penentuan tujuan sistem ini adalah untuk menyediakan informasi real time dan historis yang ringkas, relevan, dan akurat, dan juga untuk memungkinkan monitoring kinerja perusahaan secara visual melalui dashboard. Selanjutnya ada desain sistem atau sistem desain, dibagi menjadi dua juga, yaitu desain arsitektur teknologi dan desain informasi. Untuk desain arsitektur teknologi dibagi menjadi tiga, ada database, ETL proses atau extract transform load and process, dan front end interface. Untuk database yaitu adalah penggunaan data warehouse sebagai penyimpanan utama data historis dan terkini. Dan untuk ETL proses untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Dan untuk front end interface, dashboard berbasis web atau aplikasi mobile yang mudah digunakan oleh manajemen. Selanjutnya ada desain informasi, yaitu ada dashboard visual seperti grafik, tabel, dan peta panas, dan laporan ringkasan untuk berbagai divisi. Tiga ada pengembangan sistem atau development system, dibagi menjadi dua, yaitu ada integrasi data dan pengembangan dashboard.
Untuk integrasi data yaitu adalah pengambilan data dari berbagai sistem operasional PT Gudang Garam seperti SAP ERP, sistem distribusi, dan sistem produksi. Dan untuk pengembangan dashboard yaitu adalah penggunaan platform BI seperti Power BI, Tableau, dan sistem internal, dan juga untuk desain dashboard sesuai dengan struktur organisasi seperti direksi, VP, dan GM. Yang keempat ada implementasi sistem atau implementation stage, dibagi menjadi 3, yaitu ada pelatihan eksekutif, uji coba dan penyempurnaan, dan rollout penuh. Untuk pelatihan eksekutif yaitu ada pelatihan penggunaan sistem untuk para pengguna utama seperti direksi, manajemen senior. Dan untuk modul pelatihan meliputi interpretasi data, penggunaan fitur drill down, dan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk uji coba dan penyempurnaan, ada sistem diuji dalam skala besar dan feedback dari pengguna digunakan untuk penyempurnaan fitur dan penampilan. Dan untuk rollout penuh, sistem diimplementasikan secara menyeluruh untuk manajemen puncak dan menengah. Dukungan teknisi disiapkan untuk memastikan ketersediaan dan keandalan sistem. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan pengembangan lanjutan atau maintenance and continuous improvement. Dibagi menjadi 2, ada pemantauan dan dukungan teknis dan pengembangan berkelanjutan. Untuk pemantauan dan dukungan teknis yaitu adalah tim IT secara berkala memantau performa sistem, memastikan update data berjalan lancar, dan backup data dan pengamanan akses juga menjadi prioritas. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan pengembangan lanjutan atau maintenance and continuous improvement. Dibagi menjadi 2, ada pemantauan dan dukungan teknis dan pengembangan berkelanjutan. Untuk pemantauan dan dukungan teknis yaitu ada tim IT secara berkala memantau performa sistem, memastikan update data berjalan lancar, dan backup data dan pengamanan akses juga menjadi prioritas. Selanjutnya untuk pengembangan berkelanjutan yaitu penambahan modul baru sesuai keberlanjutan seperti analisis kompetitor, prediksi permintaan pasar, dan integrasi AI untuk prediksi tren bisnis. Dan untuk pembaruan desain antarmuka agar tetap intuitif dan efisien. Dan untuk kelebihan EIS sendiri yaitu ada untuk menganalisis tren penjualan, mengidentifikasi peluang pasar, dan untuk mengambil keputusan terkait pemasaran dan distribusi. Dan untuk kekurangan sistem EIS sendiri yaitu adalah kurangnya interaksi langsung, kelemahan karyawan dalam era digital, dan ketergantungan pada teknologi. Sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang sistem informasi dari PT Gudang Garam Tbk. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.